Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan materi tentang desain dan struktur organisasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fajun Della Tunisa dengan NIM 021, Ferry Wulandari dengan NIM 022, dan Fitri Wahyuni dengan NIM 023. Yang pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian, baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi desain dan struktur organisasi. Faktornya yaitu 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi berperan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Apabila struktur organisasi dibentuk sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi harus mengikuti alur strategi organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi memiliki 3 tingkatan yaitu 1. Strategi korporasi, 2. yaitu strategi bisnis, 3. yaitu strategi fungsional. Faktor yang kedua yaitu skala organisasi. Skala organisasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi struktur organisasi. Makin besar skalanya, makin besar dan rumit pula struktur organisasinya. Faktor yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi lebih merujuk pada cara melakukan suatu pekerjaan. Teknologi juga mengacu pada penggunaan alat bantu dalam organisasi. Faktor yang keempat yaitu lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Lingkungan yang dinamis akan menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Sebaliknya, lingkungan tidak akan terlalu banyak berubah apabila lingkungan bersifat statis. Materi selanjutnya yaitu 4 pilar dalam organisasi. 1. Pilar pertama, pembagian kerja atau division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah pengimplementasiannya. Yang kedua, pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Setelah proses pengelompokan, selanjutnya merupakan proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam proses organisasi. Terdapat 2 konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu 1. Span of management yang terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Yang kedua yaitu chain of command yang mengatur bagaimana batasan kewenangan dibuat dan proses pelaporan setiap bagian kepada bagian tertentu. Pilar yang keempat yaitu koordinasi. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu struktur dalam organisasi formal dan informal. 1. Struktur organisasi formal. Struktur ini merupakan struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses. Struktur organisasi formal inilah yang biasanya dijadikan panduan oleh para anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
Yang kedua, struktur organisasi informal. Struktur ini merupakan struktur di mana para pekerja berkumpul secara berkelompok atau di luar struktur formal yang didasarkan pada kesamaan tuntutan, hobi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu konsep dasar pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.